Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji. Nama saya Sela Amalia, NIM-nya 25308756. Saya peserta PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi saya ekonomi dari LPTK Universitas Negeri Padang. Praktek mengajar ini dilakukan di Sekolah SMA Swasta Jaya Kota Langsa pada hari Sabtu 15 November 2025 di kelas 1 SMA, mata pelajarannya ekonomi dengan topik kebutuhan manusia. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Saya mohon arahan, masukan, dan evaluasi dari Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Terima kasih, saya akhirin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sehat semua? Ya. Masih pada semangat? Masih. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya untuk ngecek kehadiran. Al-Ilham Azmi? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba anak-anak berdiri sebentar. Coba dicek kerapiannya. Peci-pecinya udah rapi, bajunya udah rapi. Coba untuk anak perempuan juga dicek pakaiannya. Coba lihat kanan kirinya, ada sampah nggak? Coba lihat kanan kirinya. Kalau ada sampah, tolong dibuang di tong sampah. Jika sudah rapi dan bersih, silakan duduk kembali. Oke. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, ayo sama-sama kita nyanyi lagu kebangsaan ya. Oke, jadi sebelum kita memulai materi yang baru, Ibu ingin mengingatkan kembali anak-anak. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Kelangkaan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya. Kelangkaan adalah satu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Iya, benar. Jadi, kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif dan tidak terbatas. Coba ada yang masih ingat jenis-jenis kelangkaan? Ya. Oh ya, boleh. Kelangkaan sumber daya manusia. Ah, benar. Kelangkaan sumber daya manusia. Oh, oke. Oke, kelangkaan sumber daya Allah, benar. Kelangkaan sumber daya modal. Oke, kelangkaan sumber daya modal, benar. Kelangkaan kewirausahaan. Kelangkaan kewirausahaan. Jadi, Ibu rasa anak-anak sudah paham lah ya mengenai kelangkaan. Coba lihat di depan. Menurut kalian, apa yang paling kalian inginkan saat ini? Dan apa yang paling kalian butuhkan saat ini? Apakah kedua keinginan dan kebutuhan itu hal yang sama? Ya, coba Ibu bertanya, apa keinginan kamu? Ingin membahagiakan kedua orang tua. Iya, ingin membahagiakan kedua orang tua, luar biasa sekali. Oke, ada lagi? Yang mau
Oke, oke. Apa? Ingin keliling dunia. Ingin keliling dunia, luar biasa kali. Semua anak-anak punya keinginan yang besar, semoga terwujud. Amin. Oke, sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian butuhkan sekarang? Apa yang kalian butuhkan? Ada yang menjawab? Oke. Butuh makan, iya benar. Yang kita butuhkan itu makan. Apalagi yang paling kita butuhkan? Ya, pakaian. Benar. Yang kita butuhkan juga pakaian. Jadi ibu ingin menguji nih pemahaman kalian sampai mana. Jadi ibu akan memberikan pretest ya. Oke, boleh dikerjakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah, murid mampu menganalisis konsep macam-macam kebutuhan manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dalam berbagai konteks dengan ketepatan. Ibu akan menampilkan video ya. Coba anak-anak perhatikan videonya. Oke, inilah suasana dapur malam ini di rumahnya Asmin. Pada lagi potong, lagi bikin order. Nah, Asmin mau makan nah, pagi ini aku mau belajar bikin kue pakai. Tadi anak-anak kan sudah memperhatikan videonya. Coba ibu mau tanya, apa sih pendapat kalian tentang video ini? Apa sih yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat video ini? Ya, apa? Dari video kita belajar untuk bersyukur. Dan mereka sangat hebat memiliki bertahan dengan keterbatasan teknologi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman kita. Luar biasa. Oke, ada lagi yang menjawab? Beda lingkungan, beda faktor yang kita butuhkan. Luar biasa. Tepuk tangan juga temannya. Luar biasa. Tengok di depan. Kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan bersifat mutlak dan jika tidak dipenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Jadi apa saja sih kebutuhan kita ini yang paling utama? Ya, makan, benar. Dan lain-lain. Berdasarkan intensitas, berdasarkan tingkat kepentingan, kebutuhan itu terbagi dalam 3 jenis. Pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Dan jika tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Apa saja sih contoh kebutuhan primer? Iya benar, makan. Apalagi contoh kebutuhan primer? Tempat tinggal, benar. Apalagi contoh kebutuhan primer? Pakaian. Pakaian juga termasuk kebutuhan primer. Selanjutnya untuk kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap yang timbul setelah kebutuhan primer kita terpenuhi. Jadi kita membeli kebutuhan sekunder ini setelah kebutuhan primer kita terpenuhi. Contohnya apa untuk kebutuhan primer? Ya, pendidikan boleh ke pendidikan. Ada lagi yang menjawab? Apa? Sepeda motor boleh. Sepeda motor kita bisa masukkan di kebutuhan sekunder karena kita utamakan dulu kebutuhan primer kita, baru kita membeli kebutuhan sekunder. Oke, selanjutnya kebutuhan tersier, kebutuhan yang akan barang-barang mewah yang berfungsi untuk meningkatkan harga diri atau gengsi. Jadi contoh-contohnya itu seperti mobil mewah, perhiasan. Kebutuhan tersier ini baru akan kita beli setelah kita membeli kebutuhan primer dan sekunder. Jadi apa mungkin kita beli kebutuhan tersier dulu padahal kita belum punya kebutuhan primer? Enggak, makanya kita harus membeli dulu yang primer. Jika punya pendapatan lebih kita bisa beli yang tersier. Sekarang ibu akan bagi kelompok ya. Untuk yang di meja sini kelompok 1, meja sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ibu akan membagikan LKPD ya.
Coba perhatikan LKPD-nya. Coba. Sebuah keluarga muda di perkotaan menghadapi dilema keuangan. Mereka harus memilih antara membayar sewa rumah yang semakin tinggi, memenuhi kebutuhan pangan harian, biaya pendidikan anak, atau membeli kendaraan pribadi untuk mobilitas. Sumber daya mereka terbatas. Bagaimana keluarga ini bisa mengambil keputusan yang tepat untuk untuk memenuhi kebutuhan mereka? Coba anak-anak baca lagi studi kasusnya. Coba anak-anak mengidentifikasi masalah utama dari keluarga tersebut. Coba dilihat lagi. Dari studi kasus itu, apa saja sih kebutuhan yang muncul? Dari studi kasus itu, bisakah kalian mengidentifikasi jenis kebutuhannya? Coba anak-anak pelajari, anak-anak lihat lagi soalnya. Coba lihat. Coba anak-anak lihat lagi di LKPD-nya. Kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi oleh keluarga itu? Coba lihat, yang paling utama. Iya, benar. Coba perhatikan lagi LKPD-nya. Membayar sewa rumah. Iya. Coba lihat di situ, faktor apa yang mempengaruhi di keluarga tersebut? Faktor apa? Benar, faktor ekonomi, karena sumber dayanya yang terbatas. Luar biasa, faktor ekonomi. Ibu akan bagikan bahan ajar untuk kalian baca-baca ya. Menambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, karena udah siap, masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Jadi untuk maju ke depan silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang studi kasus yang telah kami diskusikan tadi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Albi Farid sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Agung Rizky sebagai pemaparan materi, dan di sebelah kanannya ada Muhammad Abdullah, dan di sebelah kanannya lagi ada Muhammad Raja, dan di sebelah kanannya lagi ada Muhammad Hatta. Mereka juga bagian dari tanya jawab. Kembali pada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Agung. Pada Agung, silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 5 kebutuhan di era modern. Yang mana di sini kami telah mendiskusikan tentang studi kasus, yaitu sebuah keluarga muda di perkotaan menghadapi dilema keuangan. Mereka memilih antara membayar sewa rumah yang semakin tinggi, memenuhi kebutuhan pangan harian, biaya pendidikan anak, atau membeli kendaraan pribadi untuk mobilitas. Sumber daya mereka terbatas. Bagaimana keluarga ini bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka? Jadi di sini kami telah mendiskusikan tentang permasalahan ini. Dan timbullah pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama itu adalah berdasarkan studi kasus di atas, apa definisi kebutuhan menurut kelompok umum? Jadi setelah kami berdiskusi, jadi kebutuhan menurut kami adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi. Yang mana jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menjadi suatu halangan atau
mudarat bagi setiap manusia yang hidup. Pertanyaan kedua adalah identifikasikanlah kebutuhan yang muncul dalam kehidupan tersebut. Klasifikasikan kebutuhan tersebut berdasarkan intensitasnya. Jadi setelah kami memperhatikan indikator di atas, ada muncul beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan membayar sewa rumah yang semakin tinggi, yang mana kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan primer. Kedua, ada kebutuhan pangan harian. Kebutuhan pangan harian juga termasuk ke dalam kebutuhan primer. Biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Dan begitu juga yang keempat itu adalah membeli kendaraan pribadi. Membeli kendaraan pribadi ini termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Tetapi jika mobil pribadi atau kendaraan pribadi ini bersifat mewah atau setingkatnya, maka itu bisa digolongkan dalam kebutuhan tersier. Pertanyaan ketiga, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya berbagai kebutuhan dalam indikator. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan di atas adalah karena minimnya tingkat pendapatan dari keluarga tersebut, yang mana karena ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka muncullah berbagai faktor-faktor dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Keempat, jika kalian adalah keluarga tersebut, bagaimana kalian akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut? Jadi, jika kalian sebagai keluarga tersebut, maka yang pertama sekali kami lakukan adalah memenuhi kebutuhan primer, yang mana kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan harian. Jika kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi dan ada uang bisa daripada kebutuhan tersebut, maka kami akan membayar sewa rumah. Tetapi jika sisa uang tersebut pas-pasan, maka kami memilih untuk pindah dan mencari rumah dengan biaya sewa yang lebih rendah. Dan jika biaya sewa rumah telah terpenuhi, kebutuhan ketiga yang akan kami penuhi adalah biaya pendidikan anak. Dan jika ketiga kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka disitulah jika ada uang yang lebih daripada kebutuhan tersebut, maka kami akan membeli kendaraan pribadi secara cicil per bulan atau kredit. Hanya sampai di sini dapat dipahami. Kelompok lain ada yang bagaimana presentasi ini? Ada yang mau ditanya atau benar nggak ke presentasi dari kelompok 1? Coba ada yang mau ditanya mungkin untuk kelompok 1, silakan. Saya ingin bertanya. Silakan kelompok 1 ingin bertanya. Kelompok 3, silakan. Apakah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder hal yang sama? Oke, bagi pertanyaan kami akan jelaskan kepada tim. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi kebutuhan primer dan sekunder adalah kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terpenuhi jika sudah terpenuhi kebutuhan primer. Oke, sudah bisa diterima jawabannya kelompok 3? Sekian dari kami. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa kali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa.
dari presentasi tadi udah pada paham belum anak-anak? Ya. Udah paham. Jadi Ibu tanya sekali lagi, apa sih itu kebutuhan? Suatu dan jika tidak terpenuhi maka oke. Apa kebutuhan yang paling penting? Kebutuhan primer. Setelah kebutuhan primer? Sekunder. Baru kebutuhan apa lagi? Oke. Kita masuk ke refleksi. Apa yang paling kamu pahamin dari materi kebutuhan manusia? Oke. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik, sejahtera, dan berkembang. Tanpa pemenuhan kebutuhan, manusia akan kesulitan bertahan hidup atau mencapai kesejahteraan. Iya. Oke, ada lagi, silakan. Jenis kebutuhan manusia ada 3, satu berdasarkan tingkat kepentingan, primer, sekunder, dan tersier. Dua berdasarkan waktu pemenuhan. Sekarang, masa depan, daftar tugas, panjang waktu. 3, berdasarkan sifatnya, jasmani dan rohani. Oke. Untuk Ibu tahu pemahaman kalian sudah sampai mana, Ibu akan memberikan post test ya. Oke. Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya, kesimpulan akhirnya. Jadi, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam dan saling terkait, yang menjadi pendorong motivasi untuk berusaha dan berkembang. Yang kedua, kebutuhan harus dibedakan dari keinginan, di mana kebutuhan adalah hal mutlak untuk bertahan hidup. Sementara keinginan adalah hal yang hanya untuk menambah kepuasan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar penting untuk keseimbangan fisik dan psikologis seseorang. Yang keempat, mengelola kebutuhan dengan bijak, termasuk membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi sampai sini anak-anak sudah paham? Inilah kesimpulannya hari ini dalam pembelajaran hari ini. Kita tutup, coba kita sholawat dulu ya. Oke, salawat dulu. Oke, sama-sama kita salawat ya. Ketua kelas tolong dipimpin. Siap. Salawat dulu. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih juga untuk anak-anak yang udah antusias, semangat belajar. Manjat dah?
Oke, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Jadi kalau anak-anak belajar sungguh-sungguh, anak-anak akan insya Allah mendapatkan apa yang anak-anak inginkan. Termasuk kalau anak bersungguh-sungguh akan mendapatkan anak-anak apapun yang anak-anak inginkan untuk kebutuhan. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.